sejak masuk industri perfilman, Mbak Gina dengan Wahana Kreator itu menjadi salah satu impian aku untuk bekerja bareng. Karena film-filmnya beliau itu selalu mempunyai pesan-pesan yang sangat penting untuk masyarakat dengar. Jadi ketika ditawarkan audisi, aku sangat bahagia dan pada akhirnya ketika diterima itu merupakan suatu checklist dalam karir aku, dan disitulah kita bisa dibilang untuk aku mulai untuk bekerja gitu, karena kan diterima itu bukan sesuatu yang akhir dari sesuatu, tapi merupakan awal dari suatu proses yang panjang untuk menghasilkan sebuah karya bersama-sama. Kurang lebih gitu kali ya. Pas ikutan casting aku udah seneng banget karena emang udah jadi salah satu fansnya Mbak Gina juga. Like, I adore her. Jadi seneng banget. Terus pas itu casting kayak 3 kali. And aku sih seneng banget. I took it very seriously. Terus pas tahu akhirnya dapet, berdoa terus kayak, oh makasih Allah, makasih Allah. Seneng banget nih. Jadi Like and Share ini adalah kisah dari 2 anak perempuan, Lisa dan Sarah. Mereka anak umur 17 tahun, bersahabat sekali, merasa dunia itu tuh bisa mereka lewati kalau mereka punya satu sama lain. Hingga Lisa ini tuh punya satu obsesi karena dia berusaha untuk mencari pelarian dari masalahnya di rumah. Jadi akhirnya dia ke sosial media, di sosial media dia menemukan porn. Dan kita menyebutnya revenge porn walaupun banyak yang nggak setuju dengan istilah itu, tapi kalau kita melihat sosial media sehari ini ada banyak sekali porn amatir. Bahkan kalau saya beberapa hari yang lalu tuh ada yang baru aja viral dan itu amat sangat tersebar luas. Dan karena itu Lisa itu adalah pelariannya dari situ, dan Sarah yang khawatir kemudian akhirnya berusaha membawa Lisa kalau dia ada option kalau mau eksplorasi gitu, tapi itu membawa Sarah ke Devan yang diperankan oleh Jero. Dan akhirnya kalau yang satu Lisa adalah eksplorasi sensualitas, Sarah eksplorasi seksualitasnya dia, dan akhirnya kedua anak ini tuh memasuki terang gelapnya dunia remaja. Dan itu sih yang mau dibahas, bahwa jangan-jangan betapa sulitnya remaja saat ini justru karena mereka merasa sendirian, merasa kesepian di tengah dunia itu yang rasa makin dekat, dan itu yang mencari esensi hubungannya dalam hidup. Aku berperan sebagai Lisa. Dia adalah anak remaja berumur 17 tahun. She's like a fish outside of the water, right? Dia tuh masih sangat-sangat mencari jati diri dan masih bingung dan sangat curious tentang dirinya sendiri gitu, karena dia melewati suatu pokoknya dari hidupnya yang kayak begini tiba-tiba turn upside down gitu. Jadi dia benar-benar ngerasa out of the place banget. Jadi dia mungkin mencari somewhere she belong gitu. Dan dia anaknya, it's hard for her to speak and communicate, dan satu-satunya orang yang dia bisa ngomong tuh cuma Sarah doang. Makanya sangat dekat dengan Sarah. Kalau aku berperan sebagai Devan. Devan adalah seorang laki-laki yang umurnya di atas Lisa dan Sarah. Om, enggak juga lah. Yang pasti lebih dewasa dan pasti lebih banyak pengalaman hidup. Dan Devan ini dia bisa dibilang kalau kita lihat secara singkat gitu, kita ketemu gitu, di jalan, kita melihatnya sebagai orang yang menengah biasa aja. Ya mungkin kalau misalnya membahas soal karakter Devan tuh adalah sosok laki-laki
dewasa yang dianggap oleh Sarah sebagai laki-laki yang stabil dalam hidupnya. Terus tapi karena cerita ini dengan setia melihat dunia dari sudut pandang Lisa dan Sarah, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang apa yang orang lihat ke orang lain itu cuma ekspektasi dan harapan aja. Yang saya suka gitu dalam dinamika membuat karakter Devan ini bersama Jerome, beruntung sekali punya Jerome gitu sebagai pemerannya, itu bisa melihat bahwa ini tuh adalah laki-laki yang dikenali oleh banyak orang gitu. Laki-laki yang udahlah dia emang laki-laki privilege gitu, karena pertama laki-laki ya he's a good looking dan ada privilege, tapi apa sih yang dia juga ada dalam bagian rangkaian ya cowok normal yang harus struggle di usianya, tapi ya kenapa kok dia milih sama anak umur 17 tahun. Kalau penggarapannya itu punya ide itu sekitar bulan September atau Oktober. Jadi salah satu co-producer saya gitu, Amelia Octavia, saya bikin beberapa sinopsis, dia bilang gini bikin dong classic love story gitu. Tapi emang dasar saya jadi kayak jauh banget gitu dari classic love story. Casting gitu, Jerome all out sekali dan amat sangat beruntung sekali laki-laki yang ada sebagai pemeran Devan itu adalah laki-laki baik. Karena kalau lagi-lagi nonton filmnya harus mengerti kenapa harus Jerome gitu yang main gitu, itu sih. Tantangan terberat. Ya pasti banyak ya, mau memerankan karakter apapun pasti ada banyak tantangan yang baru gitu. Tapi kalau khususnya untuk karakter Devan, menurut aku salah satu tantangan terberat adalah mencari tahu kira-kira kalau orang yang bersifat seperti ini itu cara pikirnya seperti apa ya. Hal-hal ini itu buat aku pribadi sangat membantu untuk menggali proses mencari tahu karakter itu seperti apa. Jadi menurut aku tuh susahnya ketika kita mau observasi ke orang sekitar kita gitu, kita kan nggak mungkin tahu ini kita melihatnya orang ini orang baik gitu, tapi di belakangnya ternyata dia jahat. Nah, kita kan susah untuk mencari tahu secara langsung ketika karakter ini lepas topeng tuh ngapain. Jadi ya, I wouldn't say itu berat sih, karena emang itu kita dikasih banyak fasilitas, terus lumayan panjang juga waktu kita untuk saling mencari tahu tentang karakternya, dan dibantu banget dan ya kebersamaan banget gitu. So it was fun, more like a fun challenge. Fun. Agak tricky ya. Kayak kalau aku sama persisnya, kita dulu sekolah olahraga tiap hari. Nggak ada yang salah. Masih ya. Kalau aku sama-sama anak tunggal ya kan, ada beberapa cerita dari kehidupannya Sarah yang aku bisa relate juga. Oh iya, Lisa maksud saya. Jadi tadi kalau misalnya nonton filmnya tuh banyak banget adegan sulit gitu, terutama buat Jerome gitu. Kita nggak pernah kebayang, dan adegan-adegan ini memang kamera tuh ditaruh di posisi yang amat sangat tidak nyaman untuk pemain. Action gitu, oke, Jerome masuk ke dalam karakter Devan ke titik ekstrim yang saya minta, terus saya cut, terus tadi Jerome kayak oke. Kayak penasaran juga sih gimana ngebawa inti gitu, karena kamera itu seringkali dalam film ini tuh bukan nggak segini lagi, tuh bener-bener deket ke wajah mereka gitu. Kita masuk ke dalam selimut orang dan bener-bener kamera itu tuh masuk ke balik selimutnya, dan mereka harus nyaman dengan bayangnya ada lighting, ada selimut panas gerah, terus ada kamera segede gini di berapa senti deket mereka gitu, dan mereka harus tetap in karakter dan nggak terganggu, tapi kemudian ketika end cut mereka harus menormalkan lagi situasi itu. Jadi butuh pemain yang begitu dewasa, pemain yang memang mau yang saling percaya satu sama lain untuk bisa memerankan karakter dalam film.
Kalau aku ya punya temen yang kayak gitu, ya pasti pertama kita dengerin dulu, kita mendengarkan. Maksudnya pertama kalau orang punya masalah gitu ya, atau enggak kita yang melihat masalah, temen di grooming atau mereka mempunyai video intim yang tersebar, ya pertama kita dengerin dulu gitu apa yang mereka mau ucapkan. Belum tentu mereka mau cerita sama kita kan, dan itu kita juga nggak, menurut aku pribadi kita nggak boleh semena-mena langsung mendingan lu gini, karena kan kita nggak pernah tahu cerita fullnya apa yang terjadi di belakang. If I have a friend yang kayak gitu sih, ya pertama pasti dengerin dulu kayak do you wanna talk gitu, apa yang kamu rasa nyaman untuk ngomong ke aku sekarang, apa yang bisa aku bantu, how can I help you to make you feel more comfortable atau gimana gitu. Yang penting kayaknya be very aware and very hati-hati gitu, karena kan pasti it's hard for them lah gitu. Jadi ya lebih ke mencoba untuk be there for them ya. Agak tricky gitu untuk membuat kisah tentang trauma yang orang lain alami, bukan masa lalu, bahkan saat ini, setiap hari, detik ini mungkin terjadi trauma itu gitu. By all means, apapun yang terjadi dengan film ini itu ya harus keluar, harus ketemu sama penontonnya. Bahkan kalaupun ternyata cuma satu hal buruk, itu tuh bisa dihambat karena ada orang yang nonton film hal ini. It's worth it. Apapun yang kita lewatin, ya udah lewatin aja. Tapi it's worth it kalau bisa menolong satu manusia. Tapi saya berharap mudah-mudahan lebih baik. Amin. Iya, maksudnya aku aja yang mainin film ini gitu dan baca skripnya tuh aku belajar banyak banget dan banyak yang bisa aku relate gitu dari karakter aku sendiri. Jadi ada yang pas relate tuh yang kayak bisa lihat dari cahaya baru lah gitu, dari mata Lisa atau dari mata Sarah atau dari mata Devan, bisa banyak belajar dari karakter-karakter yang ada di sini gitu sih. Kenapa harus nonton? Yang tadi udah disinggung juga, mungkin banyak banget anak-anak di Indonesia terutama yang masih sangat muda dan terutama yang tidak terpapar dengan lifestyle pada sehari-harinya gitu, dan ketika mereka nanti ini bisa menjadi referensi untuk hidup mereka ke depannya ketika mereka ketemu dengan orang-orang yang mungkin seperti Devan, atau mereka di tengah-tengah permasalahan keluarga yang dihadapi oleh karakter-karakter mereka, itu bisa menjadi suatu pelajaran mungkin nggak sih bisa dibilang? Ini kata orang yang rapotnya jelek ya. Ya menarik gitu, bahwa sebenarnya kita kadang-kadang kalau ngomongin soal pelajaran kan selalu kaku gitu. Padahal yang namanya manusia kan harus belajar seumur hidup ya. Betul. Iya. Dan maksudnya, dan akhirnya ya nggak apa-apa gitu ngomongin hal-hal sulit gitu. Iya. Nah, karena justru hal-hal sulit itu perlu diomongin justru biar kita tahu mana sih yang jangan sampai kita harus lewatin, atau gimana sih kalau kita udah terjebak kita bisa keluar. Halo anak bioskop, jangan lupa Nonton, like, and share. Tanggal 8 Desember 2022 hanya di Cinepolis Cinemas. See you.